Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arveni Ahmad dengan NIM 608012007, kelas Teknik PWKA, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Baik, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2, di mana dosen pengempu yaitu Ian Awaluddin, STMT, mengenai metode pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Penjelasan umum. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan pertambahan volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih bertumbuh pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dibuang ke tempat proses akhir. Padahal, timbulan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat proses akhir sampah berpotensi melepas gas metan CH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam, diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang cukup besar. Tempat penampungan sampah. Tempat penampungan sampah sementara merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sementara sesuai ketentuan SNI Nomor 0332411994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah, tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, merupakan sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantina sampah secara aman. Terdapat beberapa metode penimbunan sampah pada TPA, antara lain open trash dumping, merupakan cara membuang sampah ke parit-parit alam yang sudah atau parit-parit bekas tempat penambangan bahan galian. Tempat yang dipilih sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk agar masyarakat terhindar dari asap pembakaran sampah. Beberapa keuntungan sistem open trash dumping antara lain: 1. Menggunakan lahan lebih efisien. 2. Memperbaiki topografi tanah yang kurang menguntungkan. 3. Menggunakan parit alam yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. 4. Dapat menghindari polusi sumber air dan sedikit menghasilkan asap. 5. Dapat dipergunakan dalam waktu yang relatif lama. 6. Membunuh mikroorganisme sampah, lalat dan tikus, serta terbentuk tanah lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian produktif. Penimbunan sampah dengan cara open trash dumping ini dapat dilihat pada gambaran berikut. 1. Open dumping merupakan cara membuang dan menumpuk sampah di atas lahan terbuka. Merupakan cara pembuangan sampah yang sederhana dengan memanfaatkan topografi lahan. Syarat penggunaan open dumping harus jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini disebabkan cara ini potensial sebagai tempat perkembangannya lalat, tikus, dan organisme lainnya. 2. Dumping on sea merupakan metode pembuangan dan penimbunan sampah di pantai. Pantai-pantai yang dangkal dan tidak berombak jauh dari muara sungai, bukan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, dapat dipergunakan sebagai tempat penimbunan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul pemisah di pantai agar sampah tidak hanyut terbawa gelombang. Ketiga, sanitary landfill
Beberapa syarat metode sanitary landfill ini antara lain keberadaan lahan yang cukup luas, kondisi tanah tidak subur, cenderung tandus dan sulit air, sumur gali. Jumlah juga jauh dari pemukiman, memenuhi syarat ideal sebagai tempat pembuangan dan penimbunan sampah. Namun, metode open dumping tidak direkomendasikan karena dapat menjadi saran perkembangbiakan vektor seperti lalat dan tikus, pencemaran air karena banyaknya lindi, cairan sampah, gangguan estetika karena pemandangan yang kotor, dan juga pencemaran udara akibat bau dan gas yang dihasilkan. Gas biasanya terdapat di TPA karena open dumping antara lain gas metana, CH4, karbon dioksida, CO2, hidrogen disulfida, H2S, amoniak, NH3, dan lain-lainnya. Menurut Aswar 1979, beberapa syarat TPA antara lain: 1. Tidak dekat dengan sumber air minum atau sumber lain yang dipergunakan manusia. 2. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir di tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia. Jarak yang dipakai sebagai pedoman adalah sekitar 2 km dari perumahan penduduk atau sekitar 15 km dari laut. Adapun berbagai pertimbangan untuk membangun TPA menurut Xiaomi Rat 2007 antara lain: 1. Untuk mencegah terjadinya penyakit, konservasi sumber daya alam. 2. Untuk mencegah gangguan estetika dan etika. Ketiga, memberi insentif untuk daur ulang atau pemanfaatan kembali. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.